Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Hayatus Soleha, NIM saya 2041050200040. Prodi Ekonomi Syariah 2 angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan produksi dalam Islam. Apa sih produksi dalam Islam? Produksi dalam Islam adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan syariat Islam, atau penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, perusahaan air. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan bahwa produksi dalam Islam adalah kegiatan manusia untuk mengelola dan mengubah sumber-sumber daya yang tersedia agar mempunyai nilai yang lebih tinggi dan dapat dimanfaatkan oleh konsumen, namun harus sesuai dengan etika Islam. Contohnya, perusahaan mebel. Sedangkan Kauf mengatakan produksi dalam Islam adalah kegiatan berbagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, material, tetapi juga moralitasnya. Sebagaimana sarana untuk mencapai tujuan hidup digariskan dalam agama, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, seperti perusahaan buku pendidikan. Produksi meliputi 3. Yang pertama, kegiatan produksi, yang kedua, proses produksi, dan yang ketiga, faktor produksi. Kegiatan produksi adalah suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia atau konsumen. Yang kedua, proses produksi, yaitu suatu cara atau metode yang dilakukan produsen atau menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, faktor produksi. Faktor produksi yaitu ada 4. Yang pertama, faktor produksi alam. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga, faktor produksi modal. Dan yang keempat, faktor produksi keahlian atau skill. Berdasarkan tingkat produksi ada 2. Yang pertama, faktor produksi tetap, dan yang kedua, faktor produksi variabel. Selanjutnya, tujuan produksi. Tujuan seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa dalam spesifik Islam adalah mencapai maslahah maksimum, dan produsen pun juga harus demikian. Kata lain, tujuan kegiatan produksi adalah menyediakan barang dan jasa untuk memberikan maslahah maksimum bagi konsumen. Secara lebih spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia dalam tingkat memenuhi kebutuhan manusia dalam tingkat moderat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persiapan barang dan jasa untuk masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, motivasi produsen dalam berproduksi. Anggapan bahwa motivasi pertama bagi produsen adalah mencapai keuntungan material atau secara maksimal dalam ekonomi konvensional setelah dominan, meskipun kemudian juga masih mendapatkan motivasi lainnya. Sedangkan produsen adalah seorang profit seeker sekalipun profit maximizer, strategis, dan teknik memproduksi semuanya diarahkan untuk mencapai keuntungan maksimum, baik hasil jangka panjang ataupun jangka pendek. Ini adalah masalah etika dan tanggung jawab sosial produsen. Motivasi produsen untuk memaksimumkan keuntungan seringkali merugikan pihak lain dan diri sendiri. Dalam pandangan ekonomi Islam, motivasi produsen semestinya berjalan dengan tujuan produksi, tujuan kehidupan. Dengan demikian, produsen dalam pandangan ekonomi Islam adalah maslahah maximizer, mencapai keuntungan melalui produksi, dan kegiatan bisnis lainnya memang tidak dilarang selama berada dalam bingkaian tujuan dan hukum Islam. Yang pertama, keuntungan, kerja, dan tawakal. Keuntungan merupakan konferensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sedangkan kerja merupakan salah satu cara halalan thayyiban untuk memperoleh harta atau mal
dan hak milik atau al-mil yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan. Takwaan kepada Allah seharusnya diwujudkan dalam kerja keras, sebab Allah tidak menurunkan rezeki begitu saja dari langit. Keadaan seseorang tidak akan berubah jika manusia itu sendiri tidak berubah untuk dirinya sendiri. Yang kedua, kegiatan produksi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara berbagai industri terdapat 12 macam yang menonjol. Yang pertama, pembuatan senjata dan segala usaha dari besi. Yang kedua, perusahaan tenun menenun. Yang ketiga, perusahaan kayu dan pembuatan bangunan. Yang keempat, perusahaan material kayu. Yang kelima, perusahaan material dan kosmetik. Usaha kesenian dan kebudayaan lain-lainnya. Selanjutnya, formulasi masalah produsen. Maslahat terdiri dari dua komponen, yaitu manfaat dan berkah. Rumusan masalah yang menjadi perhatian produsen adalah keuntungan ditambah berkah atau M sama dengan P ditambah B. Adapun keuntungan merupakan selisih antara pendapatan total atau total revenue dengan biaya total atau total cost, yaitu P sama dengan TR dikurangi TC. Pada dasarnya, berkah akan diperoleh apabila produsen menerapkan prinsip dan nilai Islam dalam kegiatan produksinya. Untuk mendapatkan berkah tersebut, berkah revenue dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan keberkahan tersebut atau berkah cost, yaitu B sama dengan BR dikurangi BC sama dengan min BC. Masalah biasanya ditulis kembali menjadi M sama dengan TR dikurangi TC dikurangi BC. Berikutnya, nilai-nilai Islam dalam produksi. Nilai-nilai Islam yang relevan dengan produksi dikembangkan dari tiga nilai utama dari ekonomi Islam, yaitu khalifah dan adil. Secara lebih rinci, nilai-nilai Islam dapat diproduksi meliputi: yang pertama, berwawasan jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, keluasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh pada disiplin dinas. Yang kelima, kemuliaan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak milik individu. 8. Mengikuti syarat sah akan rukun akad. 9. Adil dalam bertransaksi. 10. Memiliki wawasan sosial. 11. Pembayaran upah tepat waktu dan layak. 12. Menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini menambah wawasan untuk kalian semua. Apabila ada kata-kata salah yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.